Pemirsa Intens Investigasi, sebuah fakta baru yang jauh lebih mengejutkan kini meledak ke publik. Di tengah tuntutan ganti rugi fantastis senilai 7 miliar rupiah, muncul sosok wanita bernama Dini Kurnia yang membawa pengakuan mengguncang. Seperti apa Dini secara blak-blakan mengungkap jika Ressa Rosano adalah mantan suaminya dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 6 tahun? Mengapa Dini Kurnia secara vokal menuding Ressa telah menelantarkan darah dagingnya sendiri dan berhenti memberikan nafkah? Lantas, bagaimana mungkin seorang pria yang tengah berjuang menuntut pengakuan dari ibu kandungnya justru disebut-sebut sangat jarang meluangkan waktu untuk menemui putra kandungnya sendiri? Lantas, bagaimana pula serangan balik dari kubu Ressa? Benarkah Ressa hampir setiap hari bertemu sang anak dan selalu memberikan nafkah seperti yang diklaim kuasa hukumnya? Mengapa ada peringatan keras agar Dini tidak memperkarakan hak asuh jika tak ingin kehilangan anaknya selamanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di saat perseteruan antara Ressa Rizky Rosano dan Denada Tambunan terkait tuntutan ganti rugi senilai 7 miliar rupiah memuncak, sebuah fakta baru yang tak kalah mengejutkan muncul ke publik. Ya, fokus publik kini terbelah menyusul hadirnya sosok wanita bernama Dini Kurnia. Dini Kurnia mendadak muncul dengan pengakuan yang mengguncang posisi Ressa. Ia membongkar bahwa Ressa merupakan mantan suaminya dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang kini telah menginjak usia 6 tahun. Namun yang menjadi poin krusial dalam pengakuan Dini adalah tudingan bahwa Ressa sudah lama tidak lagi memberikan nafkah bagi darah dagingnya sendiri. Menanggapi tuduhan panjat sosial atau pansos yang dilayangkan pihak Ressa, Dini Kurnia secara tegas membantah. Ia menyatakan bahwa kemunculannya bukan untuk mencari panggung, mengingat dirinya telah memiliki pekerjaan tetap dan mapan. Didampingi kuasa hukumnya, Dini mengungkap fakta di balik hubungan masa lalunya dengan Ressa Rosano. Pesan kepada penonton, ya janganlah menghakimi klien saya, si Dini ini, karena dia nggak mencari panggung di sini. Meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Tidak ada kepentingan lain. Toh ternyata dia juga sudah mengakui. Terkait katanya beliau menunjukkan apa itu? Bukti IG story, tidak pernah tidak ikut campur loh. Memang benar tidak ikut campur. Tapi kan jangan diartikan itu dalam hal apa dulu. Tapi kalau dia mengeluarkan statement bohong, ya pastilah dari pihak keluarga Mbak Dini itu ya kecewa. Itu bukti itu, story IG itu sebelum Ressa mengeluarkan statement. Janganlah bukti itu ditumpangi untuk meluruskan seolah-olah kita ini cari panggung. Kalau klien saya ini di sini, ini sudah jobnya banyak. Jobnya banyak. Kita nggak mencari panggung, nggak ada kepentingan apa-apa. Kita hanya meluruskan yang tidak benar menjadi benar, seperti itu. Saya berpesan kepada yang jelas kalau untuk aku ya sedikit terganggu karena aku juga kerjanya di sosial media seperti itu. Kalau untuk yang diusik-usik dari kemarin itu awalnya kan munculnya itu sebenarnya ini menjelaskan juga dari yang catatan IG itu, aku bikin itu sebenarnya tidak ditujukan untuk si Ressa atau dari siapapun itu. Aku itu bikin memang murni dari aku pribadi
karena ada serangan personal dari netizen untuk aku, karena posisi di situ aku memang tidak ingin ikut campur urusan permasalahan Ressa dengan ibunya seperti itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang sekarang terjadi, masalah saya dengan Ressa untuk perihal anak. Kekecewaan mendalam kini dirasakan oleh Dini Kurnia beserta tim kuasa hukumnya. Hal ini dipicu oleh pernyataan Ressa Rosano di berbagai kesempatan yang mengklaim dirinya masih berstatus lajang. Padahal, fakta hukum menunjukkan adanya jejak pernikahan serta kehadiran seorang buah hati yang nyata. Persoalan nafkah pun turut menjadi poin investigasi yang krusial. Dini menjelaskan bahwa kewajiban finansial untuk sang anak memang sempat dipenuhi oleh Ressa di masa lalu, namun terhenti total dan tidak berlanjut hingga saat ini. Ironisnya, tak hanya soal materi, Ressa juga disebut sangat jarang meluangkan waktu untuk menemui putra kandungnya sendiri. Sebuah kontradiksi yang kini menjadi tanda tanya besar di tengah perjuangan Ressa menuntut pengakuan dari Denada. Kalau untuk nafkah, awal dulu di saat kita masih dalam pernikahan yang jelas masih ada nafkah untuk anak seperti itu. Kalau untuk berkelanjutannya sudah jarang. Nah, untuk sekarang kan dia kakak bisa lihat sendiri, maksudnya dia live di mana-mana, penghasilannya ada. Pengen seperti apa kak? Maksudnya emang pengen meminta hak anak. Saya juga bersyukur, alhamdulillah seperti itu ya. Saya harap untuk anak, kalau memang ada tanggung jawab ya silahkan. Atau juga anaknya dia seperti itu kan juga sudah ada pengakuan, itu saja. Terakhir Oke, kali Bang, Kak. terakhir kali Ressa memberikan nafkah, inget nggak kapan kak? Mungkin Sebelum ada masalah ini, Jadi ya kita nggak bisa nyebutkan itu. Terakhir bulan Awal apa bang? dikasih, selanjutnya nggak dikasih. Itu sebenarnya dia itu ya gini loh. Cukup ngomong punya anak, pernah nikah, tapi nggak usah ngomong bahwa istrinya nama dirinya. Itu aja sudah sebenarnya kita bisa menerima. Itu kayak keluarganya Mbak Dini juga kecewa atas statementnya. setelah bercerai sampai sekarang sih belum ada. Paling yang menemukan itu malah dari ibu yang mencari Ressa untuk menemukan anak. Detail pernikahan pun kini mulai terkuak secara transparan. Dini Kurnia menjelaskan bahwa ikatan perkawinannya dengan Ressa Rosano terjadi pada tahun 2022 silam. Meski usia pernikahan tergolong singkat, kehadiran buah hati yang kini berusia 6 tahun menjadi bukti autentik dari hubungan mereka di masa lalu. Menanggapi keraguan publik terkait legalitas hubungan tersebut, Dini secara terbuka menjawab persoalan akta kelahiran sang anak. Kak, sorry untuk menegaskan kak, usia anak berarti sekarang berapa ya kak? 6 tahun. Oh, oke, lalu pernikahan kakak dengan Ressa itu terjadi tahun 2022. Seperti yang dijelaskan Ressa sama Mas Ronald kemarin, Ressa menikah pada umur 20 tahun. Jadi gini. anak-anak ini di akta Jadi gini. kelahiran, bang. Ya, kan sudah dijelaskan. Ressa kemarin juga sudah mengeluarkan statement. Kan tidak perlu saya pertegas. Saya nikahnya di umur 20. Dia kan sudah mengeluarkan statement. Ya sudah jelas lah. Ya, dia kan ngomong umurnya 20. Dia nikah. Ya, kita nggak perlu memperjelas itu. Karena dia sudah meluruskan itu. Ya, cukup ya. Terima kasih ya. Bang, Cukup ya. tapi menegaskan bang, untuk di akta kelahiran anak Ressa sendiri itu bapaknya tertulis nama Ressa kan bang? Cukup ya, cukup. Sudah banyak yang nunggu di luar. Sudah malam soalnya. Dibagi sama rekan-rekan. Ada yang nunggu lagi di luar. Karena Mbak Dini ini hanya
satu kali ini keluar. Setelah itu dia sudah tidak akan speak up lagi. Nanti dikira pansos kalau speak up lagi. Cukup ya. Meninggalkan kekecewaan Dini terhadap Ressa. Lantas bagaimana pula pihak Ressa Rosano akhirnya membenarkan status pernikahan dan keberadaan buah hatinya. Namun, mengapa kuasa hukumnya justru menyebut sang mantan istri hanya sekadar panjat sosial? Dan seperti apa pula peringatan keras bagi Dini agar tidak memperkarakan hak asuh jika tak ingin kehilangan anaknya? Sebelumnya, dalam sebuah konferensi pers kemarin, Ressa Rosano yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya, akhirnya membenarkan bahwa ia memang pernah membangun rumah tangga dan telah memiliki seorang anak. Namun, pengakuan tersebut datang dengan sebuah catatan pembelaan yang tajam. Kuasa hukum Ressa secara terang-terangan menuding kemunculan sang mantan istri hanyalah upaya untuk panjat sosial atau mencari panggung di tengah viralnya kasus Denada. Terkait penyebab perceraian yang masih menjadi teka-teki, pihak Ressa memilih untuk menutup rapat alasan tersebut. Langkah ini diklaim sengaja diambil demi menjaga peluang agar di masa depan sang anak dapat berada di bawah pengasuhan Ressa sepenuhnya. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba Le, tunjukkan Le. Ini saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Ressa itu untuk menggugah dia. Tahun berapa, di usia berapa Bang? Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada ngomongan? Sudah ada memang, dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Pemirsa Intens Investigasi. Terkait tudingan pengabaian tanggung jawab, pihak Ressa Rosano melancarkan bantahan telak. Sang kuasa hukum mengklaim bahwa kliennya masih menjalin hubungan yang sangat intens dengan sang buah hati. Bahkan intensitas pertemuan mereka disebut terjadi hampir setiap hari. Tak hanya itu, pihak Ressa menegaskan bahwa kewajiban pemberian nafkah pun masih terus berjalan hingga saat ini. Seolah memberikan peringatan keras, kuasa hukum Ressa menyarankan agar Dini Kurnia tidak memperpanjang persoalan hak asuh ini ke ranah hukum. Mereka meyakini, jika perkara ini berlanjut, posisi hukum Ressa justru lebih kuat dan berpotensi membuat hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan Ressa. Tapi ingat ya, kalau dia menggugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dan memberikan nafkah kepada. Dia sudah memberikan nafkah, cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos ini. Pansos yang memanfaatkan Ressa. Ya, kenapa kok dia pisah ya? Nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Ressa loh. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di persidangan. Kalau itu. Nah, kalau si Ressa, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamai, dia bertanggung jawab. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.